Kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa belajar untuk takwa, boleh dong kita belajar untuk takwa ya, karena kita nggak boleh mungkin takwa, belajar untuk takwa. Jangan sampai kita mengatakan saya ini orang baik, jangan. Kalau kita menyatakan kita orang baik, sejatinya orang itu nggak baik. Kenapa begitu? Allah mengatakan seperti itu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Rasulullah, maukah kamu aku kasih tahu orang yang amalnya itu sia-sia? Kira-kira amal yang sia-sia itu apa, Bu? Yang Bu tahu? Kira-kira lah, apa? Oh. Nah? Ngerasani itu nggak sia-sia, Bu. Dosa malah. Lebih dari sia-sia, itu dosa. Ayo, ria juga itu dosa. Maka dengan ria doa kita tidak diterima, bahkan Allah tidak akan mengampuni. Cuma kenapa orang bisa ria? Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Ayo Bu, kelompok kanan oke, kelompok tengah oke, kelompok yang ini ayo enggak. Perbuatan sia-sia itu apa? Contoh nih, itu kan prosesnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itu kan prosesnya. Kerjaan yang sia-sia adalah ngecat es balok. Bisa paham? Orang yang ngecat es balok dari mulai jam 8 sampai jam 4 itu nggak akan kelar-kelar. Gimana mau bisa dicat lumer? Begitu sore cat baloknya habis. Tapi capek. Itu namanya pekerjaan sia-sia. Mau nggak kita kerja seperti itu? Nih, kayak ini Pak Mujahidin yang bangun rumah udah 3 bulan, jadi nggak sia-sia. Coba bangun tembok baru 10 dirubuhin lagi, tembok lagi, dirubuhin lagi, tembok lagi. 3 bulan ya tak terus, itu sia-sia. Perbuatan sia-sia adalah perbuatan yang menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, tapi tidak mendapatkan hasil apapun. Itu sia-sia. Contohnya ngecat es tadi, mau nggak kita kayak gitu? Mau nggak? Enggak mau. Mesti orang bekerja harus ada hasil. Perkara banyak atau sedikit tergantung rezeki Allah. Allah bertanya kepada kita melalui Rasulullah lewat firman-Nya, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad, kamu pengen tahu enggak pekerjaan orang yang sia-sia? Kata Allah, karena Rasulullah enggak bisa jawab. Ini kan wahyu. Jadi proses wahyu itu kadang Allah bertanya, nggak bisa jawab, dikasih tahu gitu. Proses tarbiyahnya itu ada. Bukankah Allah Maha Kuasa untuk langsung dijadikan dia? Nggak usah dakwah, wahai Rasul, nggak usah kok memberikan amanah peringatan kepada hamba-hamba di luar sana. Kun fayakun, aku jadi takwa semua. Bisa. Pernah nggak mau kepikir kayak gitu? Kenapa ya Allah kok nggak bikin takwa semua aja di Indonesia gitu ya? Pernah nggak kepikir dulu? Saya pernah kepikir loh. Zaman kalau sebenarnya aku pernah kepikir. Katanya Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak. Aku disayang qadir. Kok nggak dibikin takwa semua sih ya sedunia gitu? Pernah nggak kepikir gitu? Mindset kita pernah begitu. Kok kita pakai jihad, perang? Ngapain? Kan Allah Maha Kuasa. Nah, disinilah perlu kita talim itu perlu di situ. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kata Allah. Orang-orang yang pekerjaan sia-sia itulah orang yang hidup di dunia itu sesat. Jadi jangan sesat. Kalau kita sesat berarti sia-sia. Kenapa? Sesatnya kenapa?
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu ayat yang berbarengan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang yang sia-sia hidupnya, orang yang sesat hidupnya, dia itu menyangka dirinya sudah berbuat yang terbaik, merasa bagus, merasa sudah hebat, merasa sudah pinter, merasa sudah terkaya, merasa sudah terganteng, tercantik dan ter semua yang dilimpahkan kepada dirinya. Orang seperti itu sesat. Apa kesimpulannya itu? Maka yang dulu pernah saya sampaikan, jadilah orang yang tahu kalau diri kita itu belum tahu. Dengan kita tahu diri kita belum tahu, maka kita akan merasa bodoh. Dengan kebodohan itu kita selalu mencari tahu. Dan orang pintar tidak merasa pintar. Itu seperti itu. Mari kita baca dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum